Dan Halo, kembali lagi dengan saya di podcast Pokemoni. Perkenalkan, nama saya Maha, saya dari BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Di sini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Salah satunya orang yang sangat dikenal di kampus, dikenal seantero jagat, yaitu Presiden Mahasiswa Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. gue luar biasa. Dipersilahkan untuk Presiden Mahasiswa bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang akan menonton ini. Oke, baiklah, terima kasih. Pertama, suatu kehormatan bagi saya dapat diundang di acara podcast ini ya, Pokemoni. Terus kemudian nama saya Teddy Tahruri. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya adalah seorang praktisi bela diri, hobi saya itu pencaksilat, serta saya mahir bermain musik, olahraga, dan mendaki gunung. Wah, keren sekali ya, ternyata Presiden Mahasiswa Universitas Muhadi Setiabudi memiliki hobi yang sangat keren sekali, yaitu pencaksilat, mendaki gunung juga. Nah, jadi di sini saya itu sebagai perantara teman-teman yang sudah banyak DM di akun Instagram BEMFKIP. Jadi langsung aja ya Kak. Yang pertama itu gini. Bagaimana sih perasaan Kakak ketika dipilih sebagai presiden mahasiswa? Apakah menjadi presma itu berat atau cukup menyenangkan? Silahkan Kakak bisa dijawab. Oke, kalau berbicara tentang perasaan bagaimana ya, saya rasa saya bisa menjawab bahwa biasa saja, tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain, karena saya aktivis organisasi dari sejak SD sudah berorganisasi sampai dengan SMP SMK, organisasi eksternal apalagi. Jadi mengenai perasaan ya biasa saja. Terus kemudian mengenai berat atau tidaknya, jadi prasma itu nggak berat, tetapi dibebankan oleh tanggung jawab di pundaknya. Jadi kita sudah bersumpah untuk menjalankan apa yang ada di dalam ADRT sebagaimana mestinya. Saya rasa itu sih mengenai gimana sih bangga atau tidaknya. Terus mengenai percaya diri, jelas. Karena bukan lagi tentang fakultas lagi, tetapi kita naik ke atas untuk mengatasnamakan instansi. Jadi kemana-mana, secara tidak langsung, saya membawa embel-embel universitas. Oh, mungkin itu juga yang jadi beban ya. Ada embel-embel instansinya gitu. Tapi ya termasuknya keren sekali sih dari SD sampai SMP, SMA, kemudian setingkat kampus aktif berorganisasi itu menurut saya sangat keren sekali Kak. Gitu. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua Kak. Apa sih motivasi Kakak ketika ingin mencalonkan diri sebagai presma? Jadi apa tuh yang membuat Kakak tuh kayak percaya diri, saya maju nih jadi presma gitu? Aduh, banyak banget ya. Jadi kita lihat dulu asal usul bagaimana proses daripada pencalonan tersebut. Saya rasa ini terlalu terlalu tidak efisien ketika kita bedah di sini karena terekspos oleh dunia luar. Jadi yang paling saya simpulkan yaitu saya mempunyai visi dalam hidup saya adalah knowledge is power, pengetahuan adalah kekuatan. Jadi dimanapun tempatnya, sebisa mungkin saya cari pengetahuan baru. Kemudian saya punya tekad yang selama ini saya pegang, yaitu keyakinan di atas rasa takut. Yang penting yakin aja dulu. Masalah nanti gimana, tentu belakangan. Oh, berarti
Tuh teman-teman, berarti yang terpenting yakin aja dulu. Yes, Tuh. it's true. Kemudian ada lagi nih Kak. Apakah menjadi seorang presiden mahasiswa harus mempunyai kriteria kayak dalam hal materi, pengetahuan seperti itu? Syarat sebagai presiden mahasiswa, sebagai pimpinan tertinggi daripada tiap-tiap organisasi fakultas, itu syarat wajibnya itu siapapun dia harusnya memiliki pengetahuan yang luas, bukan hanya tentang organisasinya, tetapi tentang cara bagaimana manajemen organisasi, bagaimana pola strategis dalam organisasinya. Itu yang kita butuhin dan yang kita terapin di organisasi tersebut. Jadi gitu. Kemudian ada lagi ini yang menarik nih. Setelah kakak terpilih menjadi Presma, kendala apa aja sih yang dialami oleh kakak selama menjabat sebagai Presma? Banyak banget kendalanya karena kalau teman-teman mahasiswa umus lihat di balik punggung saya, mungkin itu ada tancepan pedang, tombak, tembakan segala macam, itu banyak banget. Dan mengenai kendala, karena tadi organisasi besar itu dikelola dengan baik oleh para pendirinya sampai dengan turun-temurun. Jadi ada rantai yang mengikat mereka untuk meneruskan organisasi yang lebih besar lagi. Nah, pertanyaanku, bagaimana skema organisasi diurus? Jadi pada saat itu terjadi mengenai vacuum of organization. Jadi organisasi sebagian itu vakum karena ada beberapa alasan yang memang dianggap urgent ya, yang tidak bisa dijelaskan di sini. Itu yang melatar belakangi teman-teman dari kabinet itu ngerasa sedikit terhambat mengenai keanggotaan BEM dan yang lainnya. Terus kemudian dituntut dengan budaya yang memang notabene itu kurang tepat diterapkan di sini sekelas dengan mahasiswa. Kalau kita bicara univ lain, jangan jauh-jauh ke negeri, tetangga saja. Teman-teman anggota dari badan eksekutif mahasiswa universitas itu ada yang semester 1. Nah, ketika diterapkan di sini, pro kontra antara kok semester 1 diajak BEM Univ, kenapa nggak di HIMA saja? Kenapa nggak di himpunan ataupun di UKM yang lainnya? Sebenarnya adalah tergantung dari kapasitas daripada universitas tersebut. Kalau memang kapasitasnya itu banyak sehingga satu kelas bisa sampai dengan 40, sedangkan univ lain itu punya satu prodi bisa sampai 10 kelas, itu sangat yakin banget teman-teman yang semester 1 gabung di BEM Universitas. Karena gini, mahasiswa itu nggak sama. Teman-teman mahasiswa masuk pada saat semester 1 itu nggak sama. Ada yang umurnya lebih tua, ada yang pengalaman organisasinya itu lebih banyak, ada yang memang baru lulus SMA, tapi dia itu matang di organisasi. Ada yang memang belum sama sekali dapat mengetahui organisasi yang jelas. Yaitu teman-teman pada saat SMK SM itu monoton. Nah, masuk universitas itu harusnya teman-teman yang merasa udah jago itu langsung ke tingkatan yang lebih tinggi aja, karena skemanya sama. Nah, untuk yang tingkatan HIMA, untuk proses pembelajaran itu harusnya untuk teman-teman yang mulai merangkak di organisasi. Tapi kalau sekelas yang dulunya itu ketua OSIS atau ketua pramuka, juradat pramuka atau ketua paskibra, saya rasa itu jangan ke HIMA ya, lebih potensial langsung ke BEM fakultasnya dulu, adaptasi tuh di sana. Kalau boleh tahu di BEM Univ sendiri itu kriteria minimal, kan ada kriteria itunya ya, anggotanya yang boleh masuk sebagai anggota BEM itu minimal semester berapa? Kalau di UMU sendiri itu apa semester berapa gitu? Kemudian lanjut di kelanjutan April kemarin, kami ada beberapa kriteria, yaitu satu ya mahasiswa aktif, terus kemudian semester tadinya tuh pas abrak pertama semester 1 sampai dengan semester 6, karena semester 7-8 dianggap mereka sudah matang untuk ke jenjang
pendidikan sarjana ketika lulus. Jadi yang diunggulin tuh yang semester bawah sampai dengan atas. Tetapi kita juga melalui proses prosedur. Di sana ada surat rekomendasi dari gubernurnya masing-masing. Nah, kira-kira gubernurnya itu ngizinin nggak teman-teman yang semester 1 ataupun semester 3 untuk gabung di BEM Univ? Pertanyaan tuh gini, gubernur mana yang ngizinin pada saat semester 1 ingin bergabung di BEM Univ di kampus ini? Kira gubernur mana ya? Ada beberapa gubernur yang memang memfasilitasi karena dekat dengan saya kan, itu dibolehin. Tapi ada beberapa yang tidak dibolehin. Kalau memang mereka aktif di organisasinya yang di bawah, it's no problem. Dia itu tidak aktif, dia pengen banget aktif itu langsung di BEM Univnya loh. Kenapa tidak, kita open terbuka kok. Nah, yang jadi korban adalah ketika teman-teman yang semester 1 ingin mencari ilmu, pengetahuan, serta kreativitas dan dibatasi langkahnya karena tidak diperbolehkan oleh gubernurnya, sedangkan di himanya itu sedikit vakum, itu bagaimana dengan kreativitasnya? Mati pasti. Kita mencegah hal itu yang memang sebagian teman-teman itu ngerasa kurang paham karena kita belum berdiskusi. Ya, mungkin belum adanya sosialisasi gitu ya, kayak pengetahuan tambahan gitu juga. Jadi mungkin bisa jadi itu yang jadi penghambat akan apa itu tadi? Rekrut. Itulah, itu sebagai budaya daripada kakak tingkat kita yang tidak memperbolehkan teman-teman dari semester 1 itu ikut BEM Univ karena dianggap tidak mampu. Sedangkan kita tahu setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Kita juga punya ketentuan dari kita hanya ngambil satu prodi itu 2 mahasiswa. Itu saja belum termasuk bisa dapat bergabung di BEM Univ. Kita nggak langsung ngoprek dar, ada 10 ikut, ada 15 ikut, semua nggak gitu juga. Kita juga melalui prosedur yang tepat. Kemudian ini Kak, ada lagi, kayaknya ini pertanyaan yang sangat berat sekali. Apakah yang akan dilakukan Kakak ketika ada sekelompok mahasiswa yang ingin menyuarakan suaranya atau bisa dikenal di tingkatan mahasiswa demo gitu terhadap permasalahan yang ada di universitas? Apakah Kakak juga akan turut ikut serta dalam hal itu tanpa mencari sumber permasalahan? Ini menarik banget ya, bahwa BEM Universitas itu terbuka untuk semua mahasiswa ketika ingin menyuarakan apa yang dikeluhkan tentang sesuatu hal, semuanya yang ada di kampus kita. Kita menerima, kita open masukan yang membangun. Ketika terjadi permasalahan di Slack antara trouble-nya itu kita mengadakan demo, itu bakal bisa terjadi dan prosesnya itu tidak langsung instan. Mereka kumpul, demo yuk besok, ayo kita gelar, gak gitu juga. Ada tahapan-tahapannya, ada proses audiensi. Di BEM punya ULC, Umus Leader Club. Teman-teman yang yang punya permasalahan apapun itu selesai di sana, selesai di ULC, selesai pada saat audiensi. Di ULC itu kebentuk tahun ini angkatan saya, kabinet saya. Di atasnya itu belum ada. Adanya konsolidasi ataupun mengenai mahasiswa yang konsolidasi dengan rektorat saja, tidak ada wadah resminya. Kita buatkan tuh wadah resmi ULC. Teman-teman yang merasa ada masalah, merasa kurang nyaman di kampus, boleh tuh bisa tak undang, ngomong langsung, berbicara langsung dengan pihak yang terkait gitu loh. Nah, mengenai demo, ada asesor bilang bahwa di UNY demo itu setiap hari loh di fakultas. Demo setiap hari loh. Tapi media nggak ngeliput. Mereka aman-aman aja. Nah, kalau di sini demo, kemarin juga pada saat kemarin demo, berapa media yang meliput? Yang untung siapa? Media. Kita mahasiswa. Kita juga punya tanggung jawab untuk
menjaga citra kampus kita. Walaupun ada kebobrokan tersendiri. Tapi menurut saya, kalau kita mau demo, terus kemudian sudah melakukan beberapa proses tahapan, sudah melakukan pengkajian, dan itu by data, dan itu faktanya itu ada, kita turun tuh. Tetapi imbas daripada kita demo, kita harus punya strateginya lagi. Jangan asal demo toh, kita harus punya strateginya lagi. Nah, apa sih dampak pada saat kita demo? Apakah teman-teman mahasiswa yang dikeluarin? Apakah orang-orang yang bersalah, yang bersangkutan itu dikeluarin atau kena sanksi? Kita harus mikirin dua hal itu. Kira-kira kalau kita yang salah, yang terjadi apa? Kita nggak by data nih, nggak melalui proses pengkajian, tidak kompak. Ini yang paling urgent itu tidak kompak. Teman-teman yang menyuarakan, ini beberapa kelompok tertentu, kita tidak turun semuanya tuh. Yang terjadi apa? Ya berarti balik lagi ke kita gitu. Teman-teman mahasiswa juga kan? Iya. Tapi kalau kita by data, kalau kita pengkajiannya itu hebat, faktanya itu ada, yang terjadi apa? Mereka yang kalah karena kita punya datanya. Nah, peristiwa-peristiwa kemarin, bagaimana menurut teman-teman mahasiswa? Apakah sudah by data atau belum? Kok biasa-biasa aja tuh, masih bisa ngopi, masih bisa ngerokok? Kayaknya sih ya mungkin kayak yang tadi disampaikan, hanya asal-asal demo, tidak ada pengkajian dulu, Iya. tidak ada pengumpulan data yang sebagai bentengnya gitu. Jadi ya kemarin juga yang turun hanya Sebagian. saja. Tapi saya tidak termasuk ya. Kayaknya teman-teman Kuat kena kayak. Saya tidak termasuk ya. Jadi demo itu alternatif terakhir pada saat kita tidak menemukan titik temu dan dianggap paling merugikan teman-teman mahasiswa. Kalau memang masih dalam proses pengkajian, saya rasa itu bakalan selesai di lapisan LK3 itu bakalan sudah selesai. Kecuali demonya itu orang-orang yang dari kampus-kampus tertentu kayak Trisakti bisa tuh. Teman-teman Trisakti itu pengajiannya lama kalau pembahasannya tentang undang-undang. Keren banget kan kampus yang udah bahas tentang undang-undang langsung turun ke jalan. Itu harapannya teman-teman mahasiswa itu langsung melangkah ke situ. Nah, mengenai demo, saya kelas 10 SM gak ngadain demo di sekolah dengan teman-teman dari teman-teman OSISnya. Pelopornya hanya 5 anak. Saya ngadain demo tuh kelas 10 semester 2 ngadain demo tuh karena memang dianggap kebijakan sekolah itu kurang harmonis. Jadi kita demo tuh jalan, oke. Apakah langsung demo besok langsung teman-teman anak STM turun? Enggak, ada proses pengkajiannya dulu. Kita pencarian data dulu, kita bikin strateginya dulu. Jadi kalau di kelas universitas, ya ayo, kalau syaratnya sudah terpenuhi. Syarat-syaratnya ya. Tapi itu kalau 10 udah demo, maksudnya udah pernah merasakan demo ke pihak sekolahnya. Yang melopori pertama, maksudnya kelas 10 SMA loh gitu, SMA lagi kayak masih habis dari SMP masuk SMA, kok udah paham hal-hal seperti itu. Salah satu ciri khas dari teman-teman STM yaitu solidaritas yang tinggi. Dan kebanyakan itu manut dengan gurunya. Ketika gurunya itu merasa kurang harmonis, terus kemudian sistem yang diterapkan itu salah, ya kita nggak mau itu terjadi di adik-adik kita selanjutnya. Jadi kita kita perjuangin tuh, kita turun, tapi proses pengkajian dulu, kita cari backingannya dulu. Aman nggak sih orang 5 ini? Aman nggak sih teman-teman yang ini? Nah, ketika kita ngerasa udah nggak aman, ya kita jangan main, yang main di bawahnya aja, teman-teman yang nggak ikut organisasi. Dicari panitianya nggak ada, ketuanya siapa yang ngadain nggak ada. Dipanggil lagi, no problem, bukan saya, kalau itu teman-teman siswa yang
tidak ada ikatan organisasi OSIS atau pramuka, kami yang mengusulkan teman-teman OSIS demo itu pakai lembaga kalau memang mau didengerin. Oh, berarti harus ada ininya, wadahnya juga ya. Harus ada wadah untuk memperkuat. Iya, oke. Terus ini ada lagi Kak. Udah ya tadi bahas demo agak sangat menegangkan sekali. Terus ini ada lagi pertanyaan, jika Kakak menjadi seorang Presiden Republik Indonesia, bukan lagi sebagai Presiden mahasiswa, langkah apa yang Kakak lakuin demi kesejahteraan rakyatnya? Bayangin aja nih. Ada 3 poin suatu susunan negara dapat berjalan dengan sangat efektif. Ada 3 unsur. Ajar tentang pendidikannya, terus kemudian tentang kesehatannya, kemudian tentang ekonominya. 3 ini yang harus kita perjuangin. 3 ini yang harus kita jalani sebagai ruang lingkup kenegaraan. Kalau teman-teman pendidikannya bagus, mindsetnya bagus, pola pikirnya bagus, mau bikin apa aja kita bisa, gitu loh. Terus kemudian kesehatan, kalau kita udah maksimal nih ya, itu enak. Ekonomi, kalau kita ekonominya udah maju, ya kita sejahtera. Saya rasa itu sih. Tetapi untuk ruang lingkup sekelas kenegaraan itu sangat susah banget, karena memang ada beberapa elit-elit yang menyetir. Ada beberapa bukan oknum ya, ada beberapa orang-orang yang memang peduli dengan dirinya sendiri. Itu sih, itu mengenai unsur kenegaraan. Emang kalau bahas tentang kenegaraan itu berat sekali ya. Mungkin ya, maksudnya presiden aja belum tentu menyanggupi untuk memenuhi aspirasi-aspirasi dari masyarakatnya gitu. Nih, dan yang terakhir nih, saran untuk BEM FKIP Umus dari Presma Universitas Muhadi Setiabudi. Saya adalah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan BEM FKIP Umus itu teman-teman saya semua. Saya rasa sepak terjangnya sudah cukup baik banget, karena FKIP itu sudah menyandang predikat unggul dibanding fakultas lain. Kinerja teman-teman BEM juga saat ini sedang lagi semangat-semangatnya. Jadi inilah teman-teman FKIP yang dengan menyandang predikat unggul dapat melakukan apa saja dan dianggap itu berbahaya. Aduh. Dan saya salut banget, saya apresiasi kepada gubernurnya serta teman-teman kabinet BEM FKIP Umus. Harapannya itu kita dapat bekerja sama dengan BEM Unif untuk memajukan skala yang lebih besar lagi mengenai event-event yang akan diselenggarakan oleh BEM Unif. Dan saya menunggu teman-teman gubernur untuk datang di acara WLC kembali ya, untuk membahas mengenai progres kemajuan daripada Universitas Muhadi Setiabudi. Nih, Pak Gubernur udah di notice nih. Dan yang terakhir, satu kata untuk kegiatan Pokemon ini, untuk penutup acara hari ini. Teman-teman semuanya, yang pertama, orang tua saya selalu bilang, jangan sampai percaya kepada siapapun. Oke? Dan ini tuh podcast berbahaya. Yang pertama, sama seperti OLC. Tetapi ini lebih ke unsur kagetnya pasti ada. Dan ya inilah kreativitas daripada teman-teman mahasiswa FKIP. Saya harap ini terus berlanjut mengenai isu-isu terkini, mengenai bintang tamu yang lebih keren, ataupun sesi sharing dengan para gubernur yang lain sebagai bentuk motivasi, menjadikan kampus kita itu hidup. Terima kasih untuk Presiden Mahasiswa Universitas Muhadi Setiabudi sudah meluangkan waktunya di podcast kali ini. Sudah di penghujung acara, saya pamit undur diri. Dadah.